Ya, hari ini ada dua pasien kita yang bisa dibilang korban salah pasang perdam. Asli saya nggak tahu dan saya nggak mau nanya ke owner masing-masing dari mobil ini pasang di mana. Saya nggak nanya dan saya nggak mau tahu. Cuman begini, saya tidak menyalahkan. Saya sama sekali tidak menyalahkan kenapa pasangnya kayak gitu sampai ada komplain suaranya masih tembus. Intinya, kalau saya bilang, semua yang pasang perdam itu bener, nggak ada yang salah. Cuman, ini kembali lagi ke SDM pasangnya. Contoh kata ya, ini saya bukan merasa paling benar, enggak. Semua yang pasang perdam itu bener. Saya nggak ada nyalain loh ya. Cuman contohnya tuh begini. Setelah ini kita roll ya kan, habis itu kita roll lagi dengan roller pola. Nih, roller pola. Kelihatan kan ini nih kamera deket. Kan bentuknya gini nih, kalau baru di roll biasa kan bentuknya seperti ini. Ini kita harus telaten itu kita harus teliti banget. Pelan-pelan kita roll lagi. Tujuannya apa? Jadi si peredam ini bener-bener lengketnya itu ngikutin kontur-kontur platnya. Dengan tujuan apa? Kita menghindari, sangat-sangat menghindari hasil yang buruk. Yang kedua, kita menghindari komplain. Komplain dalam artian begini, sudah dipasang peredam, kok suaranya masih tembus. Lah ini dengan pola kita pasang sampai sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi potensi dari peredam ini kita bikin sampai ke titik maksimal dia. Jadi di setiap mobil hasilnya bisa benar-benar stabil. Nih ya. Kelihatan kan? Dia sudah ngikutin kontur-kontur dari plat-plat besinya. Kan dia benar-benar lengketnya maksimal. Efek yang didapat, peredamannya benar-benar maksimal. Jadi pelanggan di sini bisa benar-benar mendapatkan hasil yang puas. Hari ini kita gas-gasan banget. Jadi kita dalam satu hari ini kita mesti nyelesain Honda Brio dan Honda Mobilio. Jadi ceritanya tuh gini, si Mobilio ini sudah ada peredamnya. Datang ke sini sudah full peredam. Nggak tahu pasangnya di mana. Datang dari Jogja. Tuh platnya AB, cuman nomor harus saya tutup ya. Datang dari Jogja ke Semarang. Sudah kondisi full peredam. Tapi masih kerasa suaranya di dalam kabin. Jadi seakan-akan mobil ini seperti nggak ada perubahannya, minim banget perubahannya. Dan Honda Brio ini sudah ada peredam aspalnya, juga sama keluhannya seperti Mobilio. Saya nggak tahu ini Honda Brio pasangnya di mana. Suara gemuruh itu masih benar-benar kerasa ke dalam kabin. Jadi kita putusin hari ini kita bongkar total Honda Brio dan Honda Mobilio.
Sayang banget kedua mobil ini sudah ada peredamnya. Jadi mau nggak mau ya 2 kali kerja. Saya nggak tahu pasangnya di mana dan saya nggak mau nanya pasangnya juga di mana. Cuman yang Mobilio datang dari Jogja sudah full peredam, rapet karena belum saya bongkar. Cuman tadi udah saya ketok-ketok platnya, rapet. Tapi suara kabinnya masih kerasa ke dalam kabin. Dan Honda Brio ini sudah ada peredamnya juga, cuman suaranya masih kerasa ke dalam kabin. Jadi kita putusin, kita total, kita peredam ulang si Honda Brio dan Honda Mobilio. Untuk Honda Brio-nya, ini kita lagi proses pengerjaan. Full rapet satu kabin, mulai dari bagian plafon, pintu-pintu, lantai full, sampai ke bagian tempat ban serep, termasuk ke bagian baliknya dashboard dan kolong ban depan. Untuk Honda Mobilio, habis ini baru kita bongkar. Nih, ini belum saya apa-apain ya, masih datang kondisi begini. Sudah ada peredamnya loh, cuman sang owner bilang masih kerasa banget ke dalam kabin. Dan saya bandingkan, ini kan sudah ada peredamnya nih, bandingan sama ini, kerasa kan padatnya tuh beda. Jadi nanti di bagian Honda Mobilio ini full juga satu kabin, kita lapis ulang mulai dari bagian plafon, 5 pintu, lambung belakang, tepong belakang, dek belakang, lantai full sampai ke bagian kolong ban depan. Jadi di konten ini nanti kita langsung ngebahas 2 mobil. Jadi saya nanti lompat-lompat ya, ada yang Mobilio, ada yang Brio, karena pengerjaannya juga kita bareng selesaiin. Cuman nanti duluan Brio, Mobilio nanti malam kita selesaiin, finishingnya besok pagi. Karena besok sebelum 10:30 mobil sudah harus jadi. Ini contohnya, ini yang baru kita buka di kolong depan dari Honda Brio. Tuh, aspalnya tuh cuman sampai sini. Ini plastik bawaannya, ini kan bolong. Jelas dong kalau suaranya tembus. Di bagian sini, aspalnya itu masih nyimpen udara semua nih ya. Ini kan saya tekan pakai tangan ya. Tuh, kelihatan nggak? Nih, kalian lihat nih. Tuh, kelihatan ya? Tuh, udaranya tuh. Lah, ini nanti mau kita buang, yang ada udara-udara kita buang lagi. Kita panasin, kita roll ulang. Baru setelah itu kita pasang lapisan rubber batil. Ya, hari ini ada 2 pasien kita yang bisa dibilang korban salah pasang peredam. Asli saya nggak tahu dan saya nggak mau nanya ke owner masing-masing dari mobil ini pasang di mana. Saya nggak nanya dan saya nggak mau tahu. Cuman begini, saya tidak menyalahkan. Saya sama sekali tidak menyalahkan kenapa pasangnya kayak gitu sampai ada komplain suaranya masih tembus. Intinya kalau saya bilang semua yang pasang peredam itu bener, nggak ada yang salah. Cuman ini kembali lagi ke SDM pasangnya. Contoh kata ya, ini saya bukan merasa paling bener, enggak. Semua yang pasang peredam itu bener, saya nggak ada nyalain loh ya. Cuman contohnya tuh begini, setelah ini kita roll ya kan, habis itu kita roll lagi dengan roller pola. Nih, roller pola. Kelihatan kan ini nih kamera deket. Kan bentuknya gini nih, kalau baru di roll biasa kan bentuknya seperti ini. Ini kita harus telaten itu kita harus teliti banget. Pelan-pelan kita roll lagi. Tujuannya apa? Jadi si peredam ini bener-bener lengketnya itu ngikutin kontur-kontur platnya. Dengan tujuan apa? Kita menghindari, sangat-sangat menghindari hasil yang buruk. Yang kedua, kita menghindari komplain. Komplain dalam artian begini, sudah dipasang peredam, kok suaranya masih tembus. Lah ini dengan pola kita pasang sampai sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi potensi dari peredam ini kita bikin sampai ke titik maksimal dia. Jadi di setiap mobil hasilnya bisa benar-benar stabil. Nih ya. Kelihatan kan? Dia sudah ngikutin kontur-kontur dari plat-plat besinya. Kan dia benar-benar lengketnya maksimal. Efek yang didapat, peredamannya benar-benar maksimal. Jadi
pelanggan di sini bisa benar-benar mendapatkan hasil yang puas. Nih, sini kamera deket. Ini contoh fixnya setelah kita selesai dengan roller pola. Jadi plat besinya itu ya, ini kan plat besinya nih, udah benar-benar sempurna diikutin sama si lapisan peredam dari Extreme. Jadi si peredam ini bekerjanya maksimal. Nih sebagai contoh. Tuh. Ya, pintunya saya tahan. Tuh, nggak ada suara sama sekali loh. Suara-suara asing, getaran-getaran nggak ada. Jadi peredam ini bener-bener bekerjanya itu maksimal banget, sehingga dia bisa menahan suara dari plat luar yang masih tembus, ketahan di plat dalam yang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil, masih tembus lagi, ketahan lagi dengan lapisan peredam foam yang ada di bagian door trim. Jadi benar-benar di bagian samping-samping suara-suara asing, suara-suara dari sekitaran bisa minim banget ke dalam kabin. Ini masih lapisan rubber batil, belum ada lapisan foamnya. Tuh. Ini nggak berat loh, enteng loh ini. Tuh, satu jari, enteng kan? Suara plat tutupannya maknyus. Plat pintunya juga bener-bener padet banget. Habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut ke lapisan peredam foam. Oke, ini kita progres Honda Brio-nya dulu, terus kita pindah ke Honda Mobilio. Ini baru mulai kita bongkar. Jadi pintu ada peredamnya, plafon. Nah ini kalau menurut saya, nanti kita setelah bongkar plafon kita baru tahu kayak gimana kan. Cuman ini, nah ini nggak full kayaknya sih, ini nggak full. Tapi nggak masalah lah. Ini kita bongkar dulu ya kan. Kita trondolin dulu mobilnya, kita kupas semuanya sampai benar-benar ketemu platnya. Baru habis itu kita bisa ngelihat kayak gimana peredam sebelumnya. Oke, si Mobilio sudah berhasil kita bongkar total. Nih, kalian bisa lihat. Ternyata dia sudah full rapet dengan lapisan peredam rubber batil. Dia pakai nih, warnanya merah. Full sampai dalam. Tapi kenapa owner dari mobil ini mengeluhkan seakan-akan nggak ada perubahan, suaranya masih tembus ke dalam kabin? Merek ini ya, merek ini, nih lihat mereknya nih, ini tuh bagus loh, ini tuh keren, merek ini tuh bagus. Saya juga pakai merek ini, tapi ini coba, ini kita pelajarin dulu. Yuk, masuk yuk ke dalam yuk. Kenapa ya? Kok dia masih tembus? Nah ini setelah saya lihat, ini loh yang saya bilang dengan roller pola. Tujuannya itu kayak gini. Ini masih banyak yang gembung-gembung, ya kan? Tuh, ini tuh nggak, nih. Ini tuh nggak saya tarik, cuman ini tuh nggak nempel dianya. Tuh, kelihatan nggak? Di kamera kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nih, bagian sini oke. Nah, bagian sini juga. Jadi peredam itu seakan-akan ngambang ke plat besi, dia nggak nempel di plat besinya. Yang bidang-bidang lurus ini dia nempel, cuman yang bagian-bagian tekuan-tekuan dia ngambang. Nih contohnya lagi nih. Tuh. Malah udah sobek ininya. Tapi nggak masalah, saya nggak nyalain. Pola pasang seperti ini tuh bener. Saya nggak nyalain sama sekali. Ini tuh bener. Pola pasangnya rapet, ini udah bener-bener bagus lah kalau menurut saya. Cuman nanti kita di Starsen Audio Work kita ada treatment lagi. Peredam ini nggak bakalan kita buang, tapi dengan treatment kita dijamin semakin maknyus. Ini sebagai contoh ya. Di bagian sebelah sini, bagian tepong itu udah full rapet. Nih, coba nih kamera dekat. Ini udah full rapet, tapi dia tuh ngambang.
Tuh ya, saya tekan ya. Kelihatan kan goyang-goyang. Ini tuh nggak nempel dianya. Oke lah, nggak masalah. Ini kita roll ulang dulu. Kita roll dengan roller pola dulu. Habis itu kita timpa lagi dengan lapisan rubber batil dari kita. Karena di bagian sebelah sini ada yang kosong. Tuh, dia nggak kena peredam ya kan. Nggak masalah lah. Kita nggak mau nyalain. Pemasangan seperti ini bagus. Pemasangan seperti pola kayak gini keren, oke. Cuman ini mau kita sempurnakan lagi. Kita bikin lebih nempel-nempel lagi, habis itu kita timpa lagi dengan lapisan rubber batil dari kita dan kita finishing dengan lapisan peredam foam. Oke, lapisan peredam foam di Honda Brio sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang, masuk ke dalam kabin, dari tempat ban serep, sekong belakang, lambung belakang, lantai full, sampai ke bagian balik dashboard, sampai ke bagian plafon, sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Habis ini kita bersih-bersih dulu, kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih, baru kita gas, kita kembalikan semua yang sudah kita bongkar. Untuk di bagian baliknya dashboard ini saya mau nunjukin ke kalian kalau peredam kita sudah full mentok sampai ke bagian balik dashboard menuju kaca. Jadi udah benar-benar rapat banget. Mulai dari bagian baliknya setir sampai ke bagian dashboard sebelah kiri sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Ini dia di bagian balik dashboard sebelah kiri, kelihatan ya. Ini kamera saya masukin ke dalam. Ini lagi saya lepas. Peredam foam kita sudah mentok sampai ke belakangnya dashboard menuju kaca. Sementara di bagian door trim dari Honda Brio terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Dia udah benar-benar empuk banget, nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asing.